Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang budiman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam segmen yang sama. Kali ini adalah pertemuan terakhir di juz 30 surat Al-Qadar ayat 1-5 yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, yang mana ini adalah berisi tentang penjelasan masalah Lailatul Qadar. Sebelum saya membahas Lailatul Qadar terkait versi dari para ulama Lailatul Qadar itu tanggal berapa dan tanggal berapa, saya akan menjelaskan tentang sejarah terjadinya Lailatul Qadar itu sendiri. Di dalam kitab Salafus Shalihin dan juga berbagai rujukan dijelaskan bahwasanya hikayat daripada Lailatul Qadar itu adalah cerita dari Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi, beliau adalah seorang tentara ataupun pasukan dari orang Muslim yang rajin selalu ikut berperang melawan orang-orang kafir, membasmi orang-orang kafir. Sam'un Al-Ghazi itu orangnya sangat gagah, tegas, dan hanya memiliki senjata satu saja, yaitu terbuat dari rahang unta. Dipisahkan, perang yang diikuti oleh beliau itu mencapai ratusan, dan setiap kali peperangan beliau itu selalu memenangkan peperangan itu, dan tidak terhitung orang-orang kafir yang terbunuh lewat pedang beliau. Itu adalah Sam'un Al-Ghazi. Di versi Indonesia, nama kata Sam'un Al-Ghazi itu berubah menjadi Samson, sehingga telah diperfilmkan. Ada Samson Betawi, ada Samson Endelila. Itu hakikatnya adalah mengambil daripada sejarah Sam'un Al-Ghazi sebenarnya. Kemudian karena Sam'un Al-Ghazi itu selalu di garda terdepan di dalam perangan melawan kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir itu sangat benci dan juga takut kepada dirinya. Walhasil mereka merencanakan sebuah rencana, yaitu ingin membunuh Sam'un Al-Ghazi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu ketika ada yang usul kepada para pemuka kafir bahwasanya mereka harus membujuk istrinya Sam'un Al-Ghazi yang kebetulan
imam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan seorang muslimah, tapi juga masuk dalam golongan kafir. Sehingga mereka merencanakan sebuah siasat rencana mendatangi rumah Sam'un al-Ghazi, yang kebetulan Sam'un al-Ghazi sedang berperang di medan peperangan. Mereka menemui istrinya, kemudian mengajak kerjasama dengan istrinya dengan tawaran akan diberikan sebuah imbalan emas ataupun imbalan yang sangat banyak. Singkat cerita, kemudian sang istrinya menyetujui untuk merencanakan sebuah rencana pembunuhan itu. Kemudian di malam harinya ketika Sam'un al-Ghazi itu tidur terlelap, sang istri mengikat seluruh tangan sampai kaki Sam'un al-Ghazi dengan menggunakan tali kemali yang biasa. Ketika sudah terikat, kemudian sang istri tidur kembali lagi. Esok harinya menjelang subuh itu talinya bisa lepas sendiri, karena tubuh daripada Sam'un al-Ghazi itu sangat kuat sekali sehingga tidak mudah untuk dipatahkan. Rencana pertama tidak berhasil, kemudian para pemuka kafir datang lagi dengan membawa rantai yang sangat kuat dan juga sangat berat, diberikan kepada istrinya Sam'un al-Ghazi untuk diikatkan di tangan dan juga seluruh tubuh sampai kakinya Sam'un. Ketika Sam'un sudah terlelap, sang istri merencanakan untuk mengikat tubuhnya Sam'un al-Ghazi tersebut. Sama seperti rencana awal, ketika sudah terikat menjelang subuh, Sam'un sudah terlepas sendiri karena memang tidak sekuat dengan tenaganya Sam'un al-Ghazi, sehingga rantai itu bisa lepas dengan sendirinya dengan mudah tanpa menggunakan 50% tenaga dari Sam'un al-Ghazi. Setelah itu, karena para pemuka kafir itu sudah putus asa, tidak tahu bagaimana caranya, sehingga mereka hampir menyerah untuk merencanakan pembunuhan itu. Namun karena sang istrinya Sam'un itu terbuai dengan harta dan juga iming-iming yang diberikan oleh kafir tersebut, sehingga sang istri punya ide sendiri, yaitu mengajak ngobrol dengan Sam'un al-Ghazi. Karena yang namanya suami istri pasti tidak ada rahasia di antara keduanya, sehingga ketika pas di tengah-tengah obrolan, Sam'un al-Ghazi itu membuka rahasia yang sebenarnya yang dia miliki di dalam dirinya. Ternyata rahasia kekuatan itu, kekuatan yang dimiliki oleh Sam'un adalah terletak di rambutnya. Ketika sang istri sudah tahu kelemahan daripada Sam'un, akhirnya sang istrinya malam harinya itu kembali merencanakan aksi yang terakhir, yaitu yang ketiga, rambutnya Sam'un al-Ghazi yang panjang, konon panjangnya itu adalah antara bumi sampai langit. Kalau dikutip di dalam kitabnya adalah panjangnya itu seluas bumi sampai langit. Kalau kita bayangkan, kita nggak akan bisa menerka, tapi itu adalah bukti kuasaan Allah. Ketika sudah tertidur lelap seperti biasa, kemudian sang istri itu mengikatkan rambut ke dalam tangan dan juga kakinya, seluruh tubuh daripada Sam'un. Setelah itu kemudian ditinggal pergi. Menjelang subuh, Sam'un tidak bisa bergerak sama sekali, karena memang itu adalah kelemahan yang dimiliki daripada Sam'un al-Ghazi. Setelah itu
barulah sang istri memanggil para pemuka kafir untuk mendatangi rumahnya. Kemudian si Sam'un itu bisa terbunuh, dan juga dengan mudah para pemuka kafir bisa membunuhnya dengan cara yang kejam dan juga keji. Setelah itu kemudian Allah memberikan sebuah keutamaan kepada Sam'un al-Ghuzi dengan mengatakan bahwasanya ibadah ataupun amal perbuatan yang dilakukan oleh Sam'un itu adalah sama seperti halnya 1000 bulan. Inilah adalah asbabun nuzul surat Al-Qadr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik khairum min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Setelah kematian daripada Sam'un al-Ghuzi, selang beberapa tahun kemudian, ada para sahabat Nabi yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada baginda Nabi. Apakah ada ibadah yang melebihi daripada pahala yang dimiliki oleh Sam'un al-Ghuzi, yaitu 1000 bulan? Kemudian Nabi menjawab, ada ibadah yang bisa melebihi daripada Sam'un al-Ghuzi, yaitu dimana ketika kamu bulan Ramadan kamu meraih Lailatul Qadar, itu adalah ibadah yang melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghuzi selama ini. Sehingga kita sangat beruntung sekali sebagai umatnya Nabi, kita bisa memiliki Lailatul Qadar. Tinggal kita saja apakah kita itu bertahan dari bulan Ramadan tanggal 1 sampai akhir. Kenyataannya para insan ataupun manusia kadang tidak istiqomah ataupun terbuai dengan kenikmatan dunia, sehingga pada tanggal 1 sampai pertengahan dia aktif, di tanggal lahir dia terlena dengan kehidupan duniawi, sehingga meninggalkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Untuk itu sahabat santri yang budiman, Lailatul Qadar intinya adalah dimana ketika kita itu melakukan kebaikan, istiqomah dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir, insya Allah kita akan meraih Lailatul Qadar itu. Kita jangan terpaku makalah-makalah ataupun pendapat-pendapat para ulama, karena memang mereka para ulama itu memiliki tendensi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tanggal 1 sampai 10, ada yang mengatakan di tengah-tengah, ada yang mengatakan di akhir bulan, dan juga ada yang mengatakan pada waktu tanggal-tanggal yang ganjil. Tapi yang kita fokuskan jangan itunya. Kita fokus terhadap istiqomah kita dalam bulan Ramadan, karena itu hanya sekali dalam 1 tahun. Maka inilah yang tertuang ataupun yang terkandung di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, bahwasanya Lailatul Qadar itu memang pahalanya itu lebih utama dibanding 1000 bulan. Itulah yang bisa sedikit saya sampaikan di dalam segmen yang terakhir ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang mendatang. Kemudian kami mewakili dari segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbang Kulon 1 maupun 2 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.